Presiden Trump baru saja mengakhiri kunjungan besar ke Tiongkok dengan Iran mendominasi pembicaraan. Karena Tiongkok adalah pembeli minyak utama Iran, Trump memberi sinyal bahwa memisahkan Beijing dari Teheran dapat membantu mengakhiri perang, sambil memperingatkan bahwa rencana militer sudah siap jika diplomasi gagal. Sementara itu, Israel meluncurkan gugatan besar terhadap New York Times atas sebuah artikel opini yang menuduh tentara IDF melakukan kekerasan seksual. Tetaplah bersama kami, Jerusalem Minute selanjutnya. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Saya Josh Haston bersama Alex Trayman. Alex, senang melihatmu kembali di studio. Saya ingin membicarakan perjalananmu nanti. Tapi pertama-tama, mari kita fokus pada kunjungan Presiden Trump ke Tiongkok Jumat lalu, yang menegaskan bahwa hubungan dengan Beijing semakin membaik meskipun ada perbedaan tajam mengenai Iran, Taiwan, perdagangan, dan isu-isu lainnya. Pejabat Amerika Serikat mendesak Tiongkok untuk menekan Iran agar mengakhiri perang dan memulihkan kebebasan navigasi di sana. Apa yang kita ketahui secara spesifik tentang kunjungan Presiden saat ini terkait dengan Iran? Tentu saja, hal ini sangat memengaruhi Israel. Ya, saya rasa sangat penting untuk memahami bahwa di papan catur global, Trump Tiongkok berada di sisi lain papan catur itu. Banyak langkah yang diambil di Timur Tengah, di Venezuela, dan di tempat lain dalam satu atau lain cara berkaitan dengan Tiongkok. Ada banyak hal yang bisa didiskusikan Trump. Bukan kebetulan Trump pergi ke Tiongkok saat situasi di Iran sedang tenang. Bahwa tidak akan ada operasi militer baru sampai Trump kembali ke Amerika Serikat. Dan kunjungan itu sudah berlalu. Tentu saja Taiwan, tarif, ini adalah isu-isu yang sangat penting. Dalam beberapa hal, isu Iran sebenarnya bukanlah isu yang ingin dihadapi Trump. Tapi jelas, jika Selat Hormuz ditutup, itu akan lebih mempengaruhi Tiongkok daripada Amerika Serikat. Saya yakin Tiongkok sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa pemasok minyaknya dengan harga diskon, yaitu Iran, tidak lagi mampu menyediakan pasokan tersebut. Sekarang, pada saat yang sama, bagi Xi Jinping, Presiden Trump menginginkan banyak hal darinya. Jadi ketika dia melihat papan catur globalnya dan semua isu yang mungkin ingin dicapai kesepakatan oleh Trump, Iran mungkin adalah yang paling mudah untuk diberikan kelonggaran, karena Iran sudah hancur, bukan? Trump sudah mengambil bidak itu dari papan. Dan pada titik ini, Tiongkok tidak akan repot-repot berusaha menyelamatkan satu bidak di papan ini. Maksud saya, ini seperti biaya hangus saja di sini. Itu seperti menaruh uang pada aset yang nilainya terus menurun, yang menurut saya tidak akan dilakukan oleh Tiongkok. Jadi ini memberi kesempatan bagi Xi Jinping untuk mengalah dalam satu isu itu. Dan mungkin itu merugikan Trump dalam beberapa isu lain, karena Xi Jinping mengalah dalam isu ini. Jadi tentu saja ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita ingin melihat apa yang akan terjadi di sana. Tiongkok punya kepentingan untuk membukanya kembali. Dan pernyataan yang kita dengar darinya sejalan dengan keinginan untuk membantu Presiden Trump dan mengakhiri konflik ini. Sebuah konflik yang jelas ingin segera diakhiri oleh Tiongkok. Jadi, Presiden sebenarnya mengatakan bahwa Tiongkok berjanji untuk tidak mengirimkan peralatan militer ke Iran dan menyebut ini sebagai pernyataan besar. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Dia bilang dia tidak akan memberikan peralatan militer. Itu pernyataan besar. Dia mengatakan itu hari ini. Itu pernyataan besar. Dia mengatakan itu dengan tegas. Tapi di saat yang sama, dia juga bilang mereka membeli banyak minyak dari sana dan mereka ingin terus melakukannya. Dia ingin melihat Selat Hormuz dibuka kembali. Jadi sekali lagi, apakah kita percaya bahwa Tiongkok akan menjauh dari pengaruh Iran pada saat seperti ini? Nah, jika Anda melihat apa yang dikatakan Trump bahwa Xi Jinping berjanji, yaitu tidak akan mengirimkan senjata ke Iran. Jadi mudah saja bagi Xi Jinping untuk mengatakan kepada Trump, dan yang saya inginkan dari Anda sebagai imbalannya adalah tidak mengirimkan senjata ke Taiwan, yang Amerika telah mengirimkan banyak senjata untuk menciptakan efek jera agar Tiongkok tidak menyerang Taiwan. Yang bagi Amerika dalam banyak hal merupakan isu yang jauh lebih penting dan serius dibandingkan isu-isu Iran. Jadi jika Tiongkok memiliki tujuan agar lebih sedikit senjata ARX Serikat yang dikirim ke Taiwan, maka cukup mudah bagi mereka untuk berbalik dan berkata, "Hey, ini yang kami inginkan. Dan kami tidak akan mengirim senjata ke Iran." Pada saat yang sama, Alex, Presiden di Truth Social Jumat lalu menyarankan bahwa penghancuran militer terhadap Iran akan terus berlanjut. Mungkin mengisyaratkan bahwa kita mungkin akan melihat AESA, mungkin bersama Israel, secara bersamaan menyerang Iran. Presiden juga mengatakan mungkin dia akan setuju dengan pembekuan program nuklir Iran selama 20 tahun.
Mari kita lihat cuplikan ini. 20 tahun tidak cukup untukmu. Itu harus sempurna. Tidak 20 tahun sudah cukup. Tapi tingkat jaminan dari mereka tidak cukup. Dengan kata lain, itu harus benar-benar 20 tahun. Jadi kita punya masalah 20 tahun dan juga uranium yang diperkaya, yang tampaknya Iran tidak memiliki teknologi untuk mengeluarkannya. Presiden menyarankan bahwa AS Irak atau bahkan Tiongkok bisa membantu dalam mengeluarkan uranium yang diperkaya itu. Baik, mari kita bahas dua hal ini secara terpisah. Saya percaya bahwa Presiden, setidaknya dari perspektif psikologis, menginginkan sebuah kesepakatan. Pada akhirnya Anda tahu apakah itu kesepakatan yang dicapai Iran sebelum ada aksi militer baru. Ada aksi militer yang diperbarui, atau yang lebih mungkin, dan kita akan membahasnya sebentar lagi, yaitu aksi militer yang diperbarui. Tapi pada akhirnya Anda akan mendapatkan semacam kesepakatan. Jadi bagi Trump, jika dia mendapatkan janji dari Iran selama 20 tahun untuk tidak memiliki senjata nuklir, ya itu adalah waktu yang sangat lama menurut cara pandang Amerika. Tentu saja menurut cara pandang Iran, mereka bermain dalam jangka panjang. 20 tahun mungkin tidak terlalu lama. Apa yang dikatakan Trump sangat penting, yaitu bahwa Anda harus memiliki jaminan bahwa selama 20 tahun, Anda tidak melihat adanya langkah apapun untuk memperkaya uranium lebih lanjut. Dan ini sedikit berbeda dengan JCPOA karena apa yang dikatakan Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Duta Besar Amerika Serikat Ron Dermer adalah bahwa dalam JCPOA asli, ada klausul kedaluarsa yang pada dasarnya membuka jalan menuju senjata nuklir Iran. Tapi perbedaannya adalah pada saat itu Iran sudah memiliki semua infrastruktur nuklir yang diperlukan. Sudah diketahui bahwa mereka sudah memiliki uranium yang diperkaya hingga 60%, yang bisa dengan sangat cepat ditingkatkan ke tingkat senjata, yaitu 90% pengayaan. Jadi untuk Trump yang dia katakan adalah, oke, kita akan menerima 20 tahun. Tapi alasannya kita menerima 20 tahun adalah karena Iran tidak punya program nuklir. Semua fasilitas nuklir telah dihancurkan. Semua ilmuwan nuklir, kepala ilmuwan nuklir telah dibunuh. Jadi dalam waktu 20 tahun, mereka harus mulai dari awal lagi. Sekarang, pada saat yang sama, Iran bisa berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan apapun selama 20 tahun. Israel bisa berbalik dan berkata, baik, ada kesepakatan selama 20 tahun. Tapi jika setelah 20 tahun kami melihat kalian mulai membangun program nuklir lagi, kami akan menghantamnya lagi. Jadi, jika Anda mendapatkan gencatan senjata 20 tahun dan jaminan 20 tahun, di mana Amerika Serikat, IAEA, dan Israel bisa yakin bahwa Iran tidak mengembangkan program nuklir, maka Anda ambil kesepakatan itu sekarang juga, karena itulah yang sedang ditawarkan. Dan Anda berharap bahwa setelah 20 tahun tanpa program nuklir apapun, Anda bisa kembali mengancam akan memberlakukan sanksi yang sangat keras jika mereka mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Jadi Anda berharap bahwa setelah 20 tahun, Anda memiliki cukup pengaruh dan insentif sehingga mereka tidak akan kembali ke program nuklir. Jadi Alex, dengan semua itu terjadi di latar belakang, untuk situasi saat ini, kami diberitahu selama akhir pekan bahwa ada laporan yang menunjukkan bahwa Israel dan Amerika Serikat sedang melakukan persiapan paling intens mereka untuk memperbarui serangan ke Iran. Mungkin secepat minggu ini. Apa yang kita ketahui? Apa yang bisa kita pastikan tentang situasi ini? Ya, ada banyak pembicaraan. Anda tahu, kita melihat artikel berita di berbagai media, beberapa di antaranya tidak bisa dipercaya, beberapa lainnya bisa kita rangkai informasinya. Tapi Anda memang mendengar pernyataan dari pejabat Israel bahwa mereka percaya perang sudah di ambang pintu. Dan bagi Trump, jelas, tujuan pertama dan yang paling penting adalah memulihkan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz dan memastikan arus itu berjalan secara permanen. Tanpa ada pungutan dari Iran di selat itu, tanpa ada ancaman dari Iran untuk membahayakan kapal-kapal dengan kapal cepat atau metode lainnya. Jadi operasi pertama pasti akan dilakukan untuk menghilangkan semua kapal cepat itu agar kapal-kapal bisa keluar masuk Selat Hormuz dengan aman. Karena Trump tidak bisa membiarkan situasinya seperti itu. Dia bisa saja memutuskan untuk mengabaikan isu nuklir. Dia bisa saja memutuskan untuk tidak lagi mengejar perubahan rezim. Dia tidak bisa mengabaikan persoalan Selat Hormuz karena sekutunya, seperti di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar, mereka juga bergantung pada aliran minyak. Orang-orang Eropa bergantung pada aliran minyak melalui Selat Hormuz. Ini adalah situasi yang disebabkan oleh Trump dengan aksi militer Epic Fury. Jadi, dia harus menyelesaikannya. Jadi itu adalah tujuan nomor 1. Tujuan nomor 2 adalah uranium yang diperkaya.
Saya percaya bahwa bagi Israel, kita mendengar Perdana Menteri mengatakan ini Perdana Menteri Netanyahu mengatakan ini beberapa minggu yang lalu, bahwa pada titik ini tujuan nomor satu bagi Israel adalah mengeluarkan uranium yang diperkaya itu, karena diyakini bahwa bahkan pada uranium yang diperkaya 60% itu, membuat Iran hampir bisa mengembangkan bahan tingkat senjata. Tetapi juga potensi bahkan untuk membuat semacam bom kotor, yang mungkin bukan nuklir, tetapi bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jadi, itu harus dikeluarkan. Jelas Presiden lebih memilih agar ada semacam kesepakatan dengan Iran, sehingga Iran pada dasarnya akan mundur. Sementara Amerika Serikat dan mitra-mitranya masuk untuk mengambil apa yang disebut Presiden Trump sebagai debu nuklir, yaitu uranium yang diperkaya 60%, yang diyakini terkubur di bawah tanah. Tapi jika Iran tidak mau menandatangani kesepakatan untuk mengizinkan Amerika Serikat masuk, maka saya percaya bahwa Israel dan Amerika Serikat telah mempersiapkan operasi khusus untuk masuk dan mengambil itu dengan paksa. Jadi, yang sebenarnya harus Anda lakukan adalah menurunkan pasukan ke lapangan. Anda harus menurunkan pasukan ke lapangan untuk melindungi orang-orang yang masuk ke sana dan berusaha mengambil uranium yang sudah diperkaya itu. Ini adalah operasi yang sangat sensitif. Dan Anda harus memastikan tidak ada orang-orang bersenjata Iran yang mendekat ke sana. Jadi, sepertinya memang akan ada pasukan di lapangan. Dan pada saat yang sama, selama Anda beroperasi ketika membicarakan tentang membuka Selat Ramus, Anda beroperasi di dalam Iran untuk mengambil uranium yang diperkaya. Saya yakin Anda akan melihat Israel dan Amerika Serikat menyerang beberapa fasilitas rudal balistik lain yang telah mereka identifikasi selama masa gencatan senjata ini. Dan gencatan senjata memang memberi Israel dan Amerika Serikat kesempatan untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan intelijen yang lebih intensif. Jadi pada titik ini, saya percaya bahwa ada sejumlah target militer tambahan yang ingin mereka serang. Mungkin mereka juga ingin menyingkirkan beberapa pemimpin kunci yang selama ini menentang kesepakatan. Atau dalam hal mempertahankan kendali IRGC atas negara tersebut. Jadi Anda ingin membawa situasi sedikit lebih dekat ke pergantian rezim. Jadi ini adalah operasi yang menurut saya bisa berlangsung selama beberapa minggu. Saya tidak percaya operasi ini akan berlangsung selama 6 minggu seperti operasi pertama. Pasti ada pola pikir bahwa Anda ingin masuk dan keluar secepat mungkin. Tapi gagasan bahwa ini bisa berlangsung 2 hingga 3 minggu, hal lain yang bisa terjadi, dan ini juga dilaporkan oleh beberapa sumber, adalah bahwa Amerika Serikat bisa merebut Pulau Hark, yaitu pulau yang terletak jauh di Teluk Persia, tempat Iran mengekspor sebagian besar minyaknya. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa terjadi. Soal Israel, dan orang-orang Israel mengatakan bahwa ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Bisa saja dalam beberapa hari ke depan. Bisa juga dalam minggu depan. Jadi kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Kita akan lihat apa yang terjadi. Saya ingat saat itu adalah Pesach selama gencatan senjata awal ketika sepertinya tidak akan ada kesepakatan. Dan kemudian saya kira pada detik-detik terakhir ada kesepakatan. Jadi kita harus lihat bagaimana perkembangan minggu ini. Kamu tidak akan bisa mencapai kesepakatan kecuali ada tekanan militer yang sangat-sangat kuat. Maksud saya, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa kamu harus bernegosiasi di tengah gempuran. Dan saya cenderung setuju dengan penilaian itu. Tapi di sini, Presiden Trump dia memilih gencatan senjata. Tapi ada ancaman nyata akan dimulainya kembali aksi militer. Jadi hanya ketika ancaman militer itu sangat-sangat kuat dan sudah di depan mata, dan jari Anda pada dasarnya sudah ditombol. Itulah saat Anda mungkin bisa mencapai semacam kesepakatan. Dan saya tidak berbicara untuk semua orang Israel, tapi saya tahu banyak orang Israel yang bersedia kembali ke bunker jika itu berarti ancaman Iran yang sangat berkurang, terutama ancaman nuklir, rudal balistik, dan semua itu. Kami adalah bangsa yang tangguh, jadi kita akan lihat apa yang terjadi minggu ini. Pada saat yang sama, Alex, kamu menyebutkan beberapa menit yang lalu tentang UEA. Semua laporan ini muncul dalam beberapa hari terakhir bahwa Perdana Menteri Netanyahu dan stafnya mengunjungi UEA selama perang dengan Iran. Kami kemudian diberitahu bahwa Kepala Staf IDF, Kepala Shin Bet, dan Kepala Mossad, kalau tidak salah, semuanya mengunjungi UEA di tengah perang dengan Iran. Semua ini terungkap dalam beberapa hari terakhir. Apa yang kita ketahui tentang kunjungan-kunjungan ini? Seberapa penting kunjungan-kunjungan ini? Apa yang dibahas? Apa yang kita ketahui saat ini? Nah, pertama, kami melihat bahwa kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa Perdana Menteri melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab. Dan kemudian Ziv Akmon yang saat itu menjabat sebagai kepala staf sementara, sejak itu telah mengundurkan diri karena berbagai pernyataannya yang kemudian terungkap. Kita tidak akan membahas itu.
tapi dia sudah mengundurkan diri. Dan sekarang dia telah merilis informasi yang mengatakan bahwa Netanyahu disambut dengan kehormatan yang biasanya diberikan untuk raja. Dia memberikan rincian bahwa putra mahkota Iran, Sheikh Ben Zayed, sebenarnya mengantar Netanyahu dengan mobil pribadinya sendiri dari bandara ke istana. Juga terungkap bahwa Israel selama perjalanan itu menjanjikan 1 baterai sistem pertahanan Iron Dome. Dan sebelumnya telah dilaporkan bahwa Israel mungkin telah mengirimkan 1 baterai Iron Dome, yang menurut saya adalah sebuah isyarat luar biasa, dan sesuatu yang, Anda tahu, Israel sangat membutuhkan semua Iron Dome yang mereka miliki. Namun, Uni Emirat Arab sebenarnya menjadi sasaran lebih banyak serangan dari Iran daripada Israel. Jadi, kemampuan Israel untuk memberikan teknologi tersebut kepada negara Arab itu, yakni Uni Emirat Arab, merupakan isyarat yang sangat penting yang mungkin telah menyelamatkan nyawa di Uni Emirat Arab. Dan perjalanan itu sendiri menurut saya benar-benar menunjukkan bagaimana beberapa negara Arab ini memandang Israel. Sudah ada laporan sebelumnya dan saya melihat ini di Times of Israel. Mereka memiliki sebuah fitur lengkap tentang bagaimana semua negara di Timur Tengah marah kepada Israel karena perang ini. Negara-negara ini ingin Israel melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka ingin Amerika Serikat menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi, menjamu Netanyahu menurut saya adalah sebuah isyarat yang sangat penting, yang menunjukkan kedudukan Netanyahu di kawasan Timur Tengah yang lebih luas, dan bagaimana negara-negara ini mulai berpaling ke Israel. Sangat-sangat bagus melihat tingkat kolaborasi seperti ini. Dan bahwa Abraham Accords, perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara Uni Emirat Arab, serta Bahrain dan Israel, tetap bertahan di tengah konflik ini. Alex, beralih ke topik lain. Kamu dan aku sama-sama tahu betapa pentingnya pertempuran media yang sedang berlangsung, mendapatkan fakta yang benar. Itulah alasan mengapa JNS ada. Namun, beberapa hari yang lalu, New York Times menerbitkan sebuah opini oleh Nicholas Kristof, salah satu kontributor mereka di sana, salah satu kontributor senior mereka. Dengan semua tuduhan terhadap Israel ini, termasuk anjing-anjing Israel yang memperkosa tahanan Arab di penjara, Israel justru berbalik dan menuntut New York Times atas kolom tersebut. Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar, mengumumkan pada hari Kamis lalu dimulainya gugatan terhadap New York Times. Karena menerbitkan, tidak semua berita yang layak untuk dicetak. Apa yang mereka sebut sebagai salah satu kebohongan paling keji dan terdistorsi yang pernah diterbitkan terhadap negara Israel. Dan inilah posisi kita saat ini. Jadi ada banyak hal yang harus diurai di sini, terutama soal waktu dari cerita ini. Israel merilis sebuah laporan yang sangat tebal tentang pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober dengan ribuan saksi, foto, video, dan rekaman yang didokumentasikan yang menunjukkan tingkat kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Jadi tidak mengherankan bahwa pada minggu yang sama ketika Israel memiliki laporan lengkap tentang cakupan dan tingkat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hamas. Bahwa Nick Kristof akan menerbitkan sebuah artikel di New York Times yang mengatakan bahwa sebenarnya pelecehan seksual dilakukan oleh Israel. Itu dilakukan untuk benar-benar memutarbalikkan, mengalihkan, dan mengaburkan perhatian dari laporan sebenarnya yang dikeluarkan oleh Israel. Sekarang, kolom Nicholas Kristof pada dasarnya memiliki 14 sumber. Rupanya sangat sedikit pemeriksaan fakta yang dilakukan. Ke-14 sumber itu memang dikenal memberikan informasi tersebut dan beberapa organisasi yang dikutip adalah organisasi anti-Israel yang terkenal. Jadi lalu saya pikir fakta bahwa Kristof kemudian mengatakan bahwa anjing-anjing itu sebenarnya berkolaborasi dalam pelecehan seksual justru menguntungkan. Karena jika dia tidak mengatakannya, saya rasa akan jauh lebih sulit bagi Israel untuk mengalihkan perhatian dari apa yang dilakukan oleh Nicholas Kristof. Tapi fakta bahwa dia sampai sejauh itu, dia pada dasarnya menciptakan apa yang oleh orang Israel disebut sebagai salah satu fitnah darah terburuk dalam sejarah modern. Tapi ini memang sudah menjadi masa penuh fitnah darah. Tuduhan genosida adalah fitnah darah. Itulah tepatnya. Itu benar-benar fitnah darah. Israel melakukan genosida di Gaza, bahwa Israel yang melakukan pelecehan seksual. Apa artinya ketika Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri mengumumkan gugatan?
Kita harus melihat seperti apa itu nantinya. Kita tidak tahu apa mekanisme bagi sebuah negara untuk menuntut seorang jurnalis atau sebuah publikasi. Jadi kita harus menunggu dan melihat. Jika gugatan ini benar-benar dilanjutkan, dan apa yang mungkin menjadi ganjaran atau hukuman untuk kolom seperti itu. Dengar, kamu tahu, kita pernah mendengar di masa lalu bagaimana Israel dituduh, atau secara khusus Mossad, melatih lumba-lumba untuk menjadi mata-mata bagi Israel. Kita pernah mendengar Israel menggunakan semacam sistem laser luar angkasa. Semua fitnah keji seperti ini. Tapi yang satu ini mungkin yang paling parah. Kamu tahu bahwa Israel melatih anjing-anjing ini untuk memperkosa tahanan. Tapi kamu tahu, beberapa hari yang lalu sebenarnya sempat ada aksi protes di luar kantor New York Times menentang liputan mereka terhadap kolom ini. Jadi ya, dan saya melihat unggahan New York Times di X, dan saya membaca komentar-komentarnya. Lalu, kamu tahu, ada seseorang yang menulis di salah satu komentar, saya tidak ingat siapa, dan saya juga tidak ingat apakah itu sumber yang kredibel. Tapi seseorang berkata, kamu tahu, mereka memasang layar di dalam penjara Sudetenland untuk menutupi pandangan kamera terhadap pelecehan seksual yang terjadi di balik layar tersebut. Benar. Jadi kamu tidak punya rekaman apapun tentang pelecehan seksual yang terjadi. Jadi seseorang mengklaim bahwa di balik itu terjadi pelecehan seksual, tapi kamu tidak punya bukti nyata tentang itu. Jadi ini cuma membalikkan keadaan. Ini pembalikan. Yang terjadi adalah kita melihat ini, kaum progresif melakukan ini, Hamas juga melakukannya. Apapun yang mereka lakukan padamu, mereka menuduh kamu melakukan itu pada mereka. Dan itulah yang terjadi di sini. Ya, benar sekali. Dan waktunya, saya senang kamu menyorotinya. Sangat signifikan. Tapi begitulah The New York Times. Mari kita bahas ini, Alex. Kita sedang memasuki musim pemilu di sini, di Israel. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana perkembangannya selama minggu ini. Tapi ada rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset dan mengadakan pemilu. Itu masih akan memakan waktu sekitar 90 hari lebih atau kurang. Partai ultra-ortodoks mengatakan mereka telah kehilangan kepercayaan pada Perdana Menteri. Ofra Katz, kelompok koalisi Perdana Menteri Netanyahu, mengajukan rancangan undang-undang pada hari Rabu lalu untuk benar-benar membubarkan Knesset. Kita tahu, pemilu harus diadakan paling lambat bulan Oktober, sesuai undang-undang. Sekarang kita sudah di bulan Mei, jadi ada bulan Juni, Juli, mungkin juga Agustus, September. Kemungkinan besar waktunya awal September jika rancangan undang-undang ini disetujui. Apakah ada perbedaan besar antara Oktober dan September? Atau ini hanya seperti Perdana Menteri Netanyahu yang mengatakan, inilah waktu yang paling tepat? Saya rasa ada beberapa alasan mengapa begitu. Perdana Menteri Netanyahu mungkin pada saat ini ingin mengadakan pemilu yang sebenarnya hampir 2 bulan lebih awal, bukan? Pemilu dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober. Jika pemilu ini berlangsung, kemungkinan akan diadakan pada awal September, tepat di sekitar libur Rosh Hashanah. Mungkin tepat sebelum Rosh Hashanah. Dan mungkin ada beberapa alasan mengapa bagi Perdana Menteri ini adalah situasi yang lebih baik. Pertama-tama, seperti yang Anda sebutkan, kita sekarang mulai memasuki musim pemilu. Jadi, apa yang mulai kita lihat? Kita melihat wacana menjadi sangat beracun. Kita mulai melihat baliho-baliho yang beracun dan mengerikan mulai dipasang. Dan Anda tahu, berapa lama negara harus menghadapi hal ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Bisa jadi ada keuntungan besar jika kita berkata, ayo kita selesaikan saja secepat mungkin dan segera adakan pemilu. Benar kan? Agar kita hanya perlu menghadapi situasi ini selama 90 hari lagi, bukan 150 hari lagi. Jadi, apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ini lebih cepat, itu mungkin memberi Perdana Menteri sedikit lebih banyak keuntungan dalam hal lawan-lawannya melakukan reorganisasi. Kamu mungkin akan melihat beberapa partai baru mencoba mendapatkan momentum. Tambahan waktu 50-60 hari itu bisa memberi partai baru lebih banyak waktu untuk mendapatkan lebih banyak suara. Jadi Perdana Menteri mungkin melihat peta politik saat ini dan berkata, ayo kita selesaikan ini. Sekarang untuk Haredim, ya, partai-partai ultra-ortodoks ini, mereka sangat mendapat tekanan dari publik terkait seluruh isu undang-undang wajib militer. Dan mereka mencari cara agar para pemuda mereka bisa menghindari wajib militer. Sekarang menurut saya, seluruh negara, kecuali Haredim, bersatu dari kanan sampai kiri, bahwa setiap laki-laki yang memenuhi syarat harus diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Bagaimana mungkin beberapa tentara, terutama tentara religius lain dari komunitas religius nasional, komunitas Datilumi, bertugas selama 300-400 hari dalam operasi tempur di garis depan?
Dan orang-orang religius lainnya ini hanya duduk di rumah. Sebenarnya kita baru saja membaca di bagian Taurat minggu ini, bagian Bamidbar, tentang penghitungan dan seluruh tujuan dari penghitungan itu adalah bahwa setiap orang dari usia 20 sampai 60 tahun, setiap laki-laki dari usia 20 sampai 60 tahun harus bertugas di militer kan? Dan itu adalah kewajiban menurut Taurat. Jadi, fakta bahwa para cendekiawan Taurat, yang disebut cendekiawan Taurat, tidak ikut pergi, itu tidak diterima oleh masyarakat. Jadi mereka mendapat kecaman yang sangat-sangat keras. Apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan para pendukungnya untuk datang dalam jumlah sebanyak mungkin agar mereka bisa menjadi penentu dalam pemerintahan berikutnya. Sekarang, sejauh yang mereka pikirkan, mereka lebih memilih berkoalisi dengan Netanyahu, karena Netanyahu membutuhkan mereka agar bisa memerintah dan memiliki pemerintahan yang stabil. Karena secara ideologis, saya yakin Netanyahu lebih memilih untuk memerintah dari tengah. Masalahnya adalah partai-partai tengah dan kiri tidak stabil dan mereka akan mengubah tuntutan mereka di tengah-tengah perjanjian koalisi. Partai-partai ultra-ortodoks, mereka cukup transparan tentang apa yang disebut kebutuhan atau tuntutan mereka sejak awal. Dan Perdana Menteri Netanyahu mampu mengelola tuntutan mereka. Dan itulah alasan mengapa pemerintahan ini hampir bertahan sampai akhir masa jabatannya. Jadi mereka bisa memilih untuk menjadi pihak yang disalahkan. Dan Netanyahu mungkin sebenarnya lebih memilih jika merekalah yang disalahkan karena menyerukan pemilu lebih awal. Ini semua adalah politik elektoral, posisi, dan intrik. Tapi saya pikir Perdana Menteri mungkin melihat beberapa keuntungan nyata dengan menggelar pemilu lebih awal. Bersambung, pastikan Anda tetap mengikuti dan cek jns.org untuk semua liputan pemilu yang sudah dimulai Anda tahu menyoroti partai-partai dan semua perwakilan yang mungkin terpilih ke Knesset berikutnya musim gugur ini. Dan jika Anda melihat seperti apa pemilu berikutnya ini. Jadi jelas, yang pertama dan utama, ini adalah referendum tentang Netanyahu. Ada beberapa orang yang mendukung Perdana Menteri yang percaya bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengelola perang ini dengan lebih baik. Pertama, ketika Biden menjabat dan kemudian terutama ketika Trump menjabat dan bahwa Anda membutuhkan pria ini pada saat ini, bahwa tidak ada yang sebanding dengan Netanyahu. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain, ada orang-orang yang berpikir, ya, Anda tahu, 7 Oktober terjadi saat dia berkuasa. Tidak ada pertanggungjawaban di sini. Ini adalah bencana terburuk dalam sejarah negara modern, setidaknya sejak tahun 1973. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada komisi penyelidikan. Dan bahkan sebelum 7 Oktober, dia sudah berkuasa. Sekarang dia hampir 20 tahun menjabat dalam negara demokrasi. Maksud saya, tidak ada pemimpin demokratis di dunia yang berkuasa lebih lama dari Netanyahu. Dan 20 tahun itu sudah terlalu lama. Dan orang-orang berpikir bahwa sudah saatnya beralih ke pemimpin berikutnya, apapun yang terjadi. Mereka tidak ingin dia menjadi Perdana Menteri pada 7 Oktober. Dan terutama setelah 7 Oktober, mereka tidak ingin dia menjadi Perdana Menteri. Mereka benar-benar ingin dia keluar dengan cara apapun. Jadi itu masalah pertama. Ini hanyalah referendum tentang Netanyahu. Yang omong-omong, itu juga menjadi isu utama dalam 5 pemilu berturut-turut selama 5 tahun sebelum pemerintahan ini. Hanya referendum tentang Netanyahu. Tapi bagian keduanya adalah siapa saja mitra koalisi itu. Sudah jelas bahwa Naftali Bennett yang baru saja bergabung ke dalam partai bersama Yair Lapid dan 2 rekan politiknya ini telah bersekongkol untuk bekerja sama. Ini sudah yang ketiga kalinya. Mereka pertama kali melakukannya saya rasa pada tahun 2012 dengan mendorong partai-partai sayap kanan menjauh sehingga Netanyahu harus memerintah bersama pihak kiri. Mereka melakukannya lagi pada tahun 2021 ketika Naftali Bennett muncul sebagai Perdana Menteri sebagai bagian dari kesepakatan rotasi dengan Yair Lapid. Dan sekarang mereka melakukannya lagi. Jadi Netanyahu menuduh atau menyarankan bahwa jika Bennett dan Lapid mampu membentuk pemerintahan, satu-satunya cara mereka melakukannya adalah bersama partai-partai Arab yang pernah mereka ajak berkoalisi sebelumnya. Dan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel ada partai yang secara terbuka menyatakan diri sebagai anti-Zionis dibawa masuk ke dalam pemerintahan. Dan satu-satunya alasan mengapa partai Arab itu dibawa masuk ke dalam pemerintahan adalah untuk menyingkirkan Netanyahu. Jadi pada dasarnya mereka telah melewati garis merah politik, bertentangan dengan nilai-nilai lain yang dimiliki oleh orang Israel. Karena mereka berpikir bahwa memiliki Netanyahu sebagai Perdana Menteri adalah bahaya yang lebih besar bagi negara atau bahaya yang lebih besar bagi ego mereka daripada memiliki partai Arab di pemerintahan.
Jadi mereka berkoalisi dengan partai Arab itu. Jadi pada dasarnya, di satu sisi Netanyahu berkata, kalau kamu memilih Bennett, berarti kamu memilih untuk memiliki partai Arab di pemerintahan. Dan di sisi lain, Netanyahu berkoalisi dengan kaum Haredim. Dan jika Netanyahu, partai-partai Haredi, dan kelompok religius nasional mampu mendapatkan 61 kursi atau lebih, maka Netanyahu akan membentuk pemerintahan sayap kanan itu lagi, dan dia akan berkoalisi dengan kaum Haredim. Jadi pada dasarnya ini menjadi pemilihan antara orang Arab dan pemerintah serta kaum Haredim di pemerintahan. Jadi inilah dua isu utamanya. Sekarang hampir tidak ada platform di sini. Tidak ada partai yang mengatakan, oke, inilah hal-hal yang akan saya lakukan dalam 5 tahun ke depan. Tidak benar-benar ada perbedaan pendapat tentang bagaimana perang seharusnya dijalankan dari sekarang sampai akhir perang itu, seperti apapun bentuk akhirnya. Tidak benar-benar ada pembicaraan tentang pembentukan negara Palestina atau tidak, karena pada titik ini, bahkan kalangan kiri yang dulu mendukung negara Palestina pun mengakui bahwa tidak mungkin membentuk negara Palestina saat ini. Jadi tidak ada isu nyata, yang dipilih hanyalah antara Netanyahu atau bukan Netanyahu, serta Arab di pemerintahanmu atau Haredim di pemerintahanmu. Sangat menarik dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Kita baru saja mulai di sini. Kita akan lihat bagaimana hasil pemungutan suara minggu ini dan apakah kita benar-benar menuju pemilu dini. Pada saat yang sama, kita masih memiliki gencatan senjata di Gaza, kurang lebih. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, minggu ini mengatakan bahwa Israel mungkin harus melucuti senjata Hamas sendiri di tengah semakin banyaknya indikasi. Kelompok teroris Islam itu kembali menegaskan kendalinya atas Gaza. Hamas, seperti yang sudah berulang kali kita bahas, mengatakan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata. Siapa yang benar-benar akan melakukan pelucutan senjata? Saya tidak tahu. Bisa jadi pada akhirnya satu-satunya pihak yang bersedia melakukannya adalah IDF. Jika itu terjadi. Satu hal yang saya harap, doakan, dan tegaskan juga harus menyertai hal itu adalah dunia tidak boleh mengutuk Israel karena melakukan apa yang mereka sendiri tidak punya keberanian untuk lakukan, yaitu menumbangkan Hamas. Jadi jika Israel akhirnya menjadi satu-satunya pihak yang bersedia melakukan apa yang semua orang setujui harus terjadi agar ada masa depan bagi Gaza, maka saya hanya berharap dunia akan berterima kasih kepada Israel daripada mengutuk mereka. Jadi pertanyaannya, di mana posisi Amerika Serikat dalam semua ini? Jika Duta Besar Huckabee mengatakan Israel harus melakukannya sendiri, apakah dia mengisyaratkan bahwa Presiden Trump sudah cukup dengan Gaza dan sedang mengerjakan hal lain? Bagaimana kita menanggapi komentar-komentar dari Duta Besar Huckabee ini? Jadi rencana 20 poin yang disampaikan Presiden Trump menyatakan dengan sangat jelas bahwa selain membebaskan sandera, Hamas juga harus melucuti senjata. Apa yang dikatakan Duta Besar Huckabee adalah apa yang semua orang tahu, bahwa satu-satunya kekuatan yang mungkin bisa melucuti senjata Hamas adalah IDF. Hamas tidak akan secara sukarela meletakkan senjatanya. Mereka sedang dalam mode bertahan hidup. Senjata merekalah yang membuat mereka tetap mengendalikan penduduk. Dan yang juga sudah menjadi jelas adalah, dan mungkin ini sangat menguntungkan bagi Israel, bahwa tidak ada pasukan lain di dunia yang akan mau dan mampu melucuti senjata Hamas. Satu-satunya negara yang ingin mengirim pasukan ke Israel untuk menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional ini adalah Turki. Dan yang diharapkan Turki lakukan sebenarnya adalah mencegah pelucutan senjata Hamas. Mereka berkata, mari kita masuk dan mari kita dapatkan pijakan kita sendiri di sini. Pada dasarnya itu berarti memperkuat kehadiran militer Hamas di Gaza. Jadi Israel memveto hal itu. Israel mengatakan tidak akan ada pasukan Turki di darat di dalam jalur Gaza. Jadi tidak ada negara lain yang bersedia dan mampu. Indonesia sempat menyarankan bisa mengirim pasukan. Tapi tentu saja tidak akan ada misi untuk melucuti senjata Hamas. Mereka tidak ingin terlibat baku tembak dengan Hamas. Mereka mungkin, oke, kami akan berada di sana untuk mengawasi dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Jadi IDF adalah satu-satunya pihak, satu-satunya entitas. Seperti yang dikatakan oleh Huckabee, satu-satunya entitas yang bersedia melakukannya hanyalah IDF. Tapi sekali lagi, saya rasa kita sudah membahas ini minggu lalu. Pertanyaannya adalah, apa keuntungannya jika IDF masuk ke Gaza lagi? Saat ini Anda memiliki situasi di mana rencana 20 poin mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza dari negara Israel. Tidak banyak tekanan diplomatik atau tekanan internasional terhadap Israel saat ini. Tidak ada berita utama setiap hari mengenai situasi di Gaza. Dan itu adalah hal yang baik bagi Israel. Karena jika Anda mulai mendapatkan berita utama seperti itu lagi, apa yang akan terjadi? IDF masuk,
Hamas bersembunyi di antara penduduk sipil. Baku tembak terjadi. Tiba-tiba, Anda mulai mendengar laporan baru tentang meningkatnya jumlah korban tewas di jalur Gaza. Jumlah korban tewas yang tidak dapat diverifikasi itu menyebutkan wanita dan anak-anak terbunuh. Lalu Anda melihat semua berita utama ini. Lalu Anda melihat orang-orang Eropa dan lainnya membicarakan tentang memboikot Israel dan kemungkinan embargo senjata yang sebenarnya tidak mampu dihadapi oleh Israel. Lalu Anda punya situasi di mana ICC, Pengadilan Kriminal Internasional, mulai memperbarui surat perintah penangkapan, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Israel. Dan pada saat yang sama, Anda akan kehilangan prajurit. Maksud saya, ini adalah ancaman terbesar. Anda memiliki jalur Gaza yang dipasangi jebakan. Lalu apa keuntungannya? Jika Anda berhasil melucuti senjata Hamas, tentu saja. Apakah itu menghilangkan ancaman? Itu memang menghilangkan ancaman. Apakah Anda akan bisa menghilangkan semua senjata dari Gaza? Tidak, Anda tidak akan pernah menemukan semua senjata. Jadi, apakah Anda bisa memberantas ideologinya? Tidak, Anda tidak akan bisa memberantas ideologinya. Orang-orang ini sudah benar-benar dicuci otaknya. Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda masuk dan semakin melemahkan mereka, maksud saya, mereka sudah tidak punya roket yang bisa menggempur masyarakat Israel seperti sebelumnya. Dan posisi pasukan Israel sekarang berbeda. Israel menguasai 53% jalur Gaza. Jadi misalkan IDF masuk dan melucuti senjata Hamas, apa yang akan terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya Israel akan diminta untuk menarik diri dari 50% jalur Gaza lainnya yang mereka kuasai. Sesuatu yang kemungkinan besar tidak ingin dilakukan oleh Israel. Dan kemudian komunitas internasional akan mengucurkan miliaran dolar ke Gaza untuk membangun kembali jalur Gaza. Dan itu akan menjadi hadiah bagi mereka. Mereka akan mendapatkan Gaza yang lebih baik daripada sebelum 7 Oktober. Kenapa mereka pantas mendapatkan itu? Jadi sekarang Anda punya situasi di mana mereka telah kehilangan 50% wilayahnya. Dan kehilangan wilayah adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Seperti jika Anda membunuh teroris Hamas, Anda membuat mereka menjadi martir. Itu adalah kehormatan besar di masyarakat karena masyarakat itu telah dicuci otak dan dididik seperti itu. Satu-satunya hal yang mereka anggap memalukan adalah ketika mereka kehilangan wilayah. Saat ini Israel menguasai setengah dari wilayah mereka. Jadi Israel seharusnya masuk dan memartir mereka agar tanah itu bisa dikembalikan dan miliaran dolar bisa mengalir masuk. Itu bahkan tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah membangun kembali Gush Katif. Itu akan masuk akal menurut logika itu. Ya, menurut saya yang paling masuk akal adalah menciptakan kondisi di mana, dan kita sudah sering membicarakan ini di awal perang, di mana warga Gaza ingin pergi, benar? Jadi jika Anda mulai mengucurkan miliaran dolar untuk membangun kembali, demi menciptakan semacam Riviera di Mediterania, seperti yang dibicarakan Jared Kushman atau yang lainnya, maka mereka akan punya semua insentif untuk tetap tinggal. Jika sudah jelas bahwa miliaran dolar itu tidak akan dikucurkan untuk membangun kembali zona kehancuran ini, yang Anda harapkan adalah munculnya gelombang besar protes publik agar mereka diizinkan keluar. Jadi menurut saya, situasi saat ini untuk mendorong emigrasi sukarela lebih baik dibandingkan jika Israel benar-benar masuk dan, tanda kutip, menyelesaikan pekerjaan itu. Sekali lagi, secara teknis, gencatan senjata terjadi selama akhir pekan, meskipun Israel berhasil menyingkirkan komandan militer tertinggi Hamas, yaitu kepala sayap militer Hamas sebenarnya. Ini terjadi dalam serangan presisi di kota Gaza pada hari Jumat lalu. Namanya Aldin Al-Haddad. Aldin Al-Haddad, salah satu arsitek pembantaian 7 Oktober, adalah kepala baru. Saya tahu Israel telah menargetkan para komandan tertinggi di sayap militer Hamas yang disebut-sebut itu. Kita tahu sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang disebut sayap politik dan sayap militer mereka. Israel masuk selama gencatan senjata dan menyingkirkan pemimpin ini, sama seperti Israel telah beroperasi di Lebanon di bawah kondisi gencatan senjata. Al-Haddad mengambil alih posisi Mohammed Sinwar yang merupakan saudara Yahya Sinwar. Jadi ini adalah posisi yang sangat tinggi. Dan Anda lihat di sini lagi bahwa definisi gencatan senjata sekarang berbeda dengan yang dulu. Dulu gencatan senjata berarti para teroris bisa menembakkan roket ke Israel dari waktu ke waktu dan Israel akan dibatasi agar tidak merespons. Dan di sini Israel sangat proaktif bahkan selama yang disebut gencatan senjata untuk memberantas para teroris. Mereka melakukan ini di dalam Gaza. Mereka juga melakukan ini di dalam Lebanon Selatan. Sekarang ada juga pembicaraan bahwa Israel mungkin bisa melanjutkan operasi di Lebanon Selatan. Saya rasa hal ini tidak mungkin terjadi.
Kita baru saja mendengar laporan bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara selama 5 hari, bukan? Dan sekali lagi, apa arti gencatan senjata? Ya, IDF sedang beroperasi dan IDF juga sedang ditembaki oleh Hizbullah. Jadi, gencatan senjata berarti konflik tingkat rendah, operasi terarah oleh Israel. Saat ini, pihak Lebanon masih menembaki kota-kota perbatasan Israel, tapi mereka tidak menembakkan rudal jarak jauh ke Haifa atau ke Tel Aviv. Jadi, situasinya seperti terus memanas namun belum meledak. Jadi itulah yang telah disepakati oleh Israel dan Hizbullah melalui sebuah perjanjian dengan Lebanon yang bukan Hizbullah. Hizbullah sebenarnya bukan bagian dari perjanjian itu, tapi pada dasarnya ada pemahaman bahwa serangan terarah Israel yang berskala rendah dan menghadapi beberapa serangan rudal jarak pendek akan terus berlanjut dalam jangka pendek. Tapi Anda tidak akan melihat kembalinya pertempuran sengit seperti ini. Dan pemahamannya di sini adalah bahwa Hizbullah telah mundur, bukan hanya ke markas-markas kuat mereka di Beirut, seperti di daerah pinggiran kota yang disebut Dawiyah, dan Israel menyerang dengan sangat hebat di dalam Dawiyah. Tapi sekarang ada keyakinan bahwa Hizbullah memindahkan markas besarnya ke lingkungan Sunni di Beirut. Jadi, apakah sekarang Israel ingin mulai menyerang ke dalam wilayah Sunni di Beirut dan menyebabkan lebih banyak kehancuran di ibu kota Lebanon? Itu adalah tanda tanya besar. Jadi Anda tahu, saya pikir ada argumen yang kuat di sini bahwa Israel tidak akan melancarkan kembali operasi militer besar baik di Gaza maupun di Lebanon, tetapi lebih ingin mempertahankan status quo baru ini, di mana mereka hanya menyerang jika memang perlu menyerang. Anda mengelola situasi dengan cara yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan ini adalah strategi nyata dari memotong rumput, bukan? Orang-orang mengatakan bahwa strategi memotong rumput milik Israel tidak berhasil. Memotong rumput itu bukan berarti setiap 3 tahun sekali masuk lalu membersihkan beberapa semak. Itu bukan memotong rumput. Kalau Anda punya halaman, Anda harus memotong rumput setiap minggu. Jadi setiap kali Israel melihat ada pergerakan, baik itu di Gaza maupun di Lebanon Selatan, mereka melakukan serangan secara rutin. Dan pada akhirnya Anda tidak bisa benar-benar menghilangkan ideologi mereka, dan Anda juga tidak bisa benar-benar menghilangkan kendali atau pengaruh mereka terhadap penduduknya, hanya dengan senjata, kecuali Anda bersedia masuk dengan pasukan darat. Dan itu memang berisiko membuat orang Israel menderita korban dalam baku tembak tersebut. Alex, waktu kita hampir habis, tapi kita sempat berbicara sebelum acara. Kamu baru saja menghabiskan 2 minggu di Amerika Serikat. Dan kamu bilang padaku bahwa kamu berjalan-jalan di New York City, menyusuri jalan-jalan di New York, tempat asalmu, kalau tidak salah, New Jersey, New York. Dan kamu bilang bahwa orang-orang sangat-sangat khawatir. Kamu menggunakan kata takut untuk menggambarkan bagaimana situasi berkembang di Amerika Serikat, khususnya di New York. Bicarakan tentang itu jika kamu bisa. Apakah kita sedang membicarakan antisemitisme? Apakah kita sedang membicarakan orang-orang seperti Mamdani di Amerika Serikat? Bagaimana pengalamanmu selama perjalananmu? Ya, kamu tahu. Yang pertama adalah sensasi fisik langsung di jalanan. Dan saya memang melihat banyak orang Yahudi, kamu tahu, memakai yarmulke, kamu tahu, dengan sangat bebas di jalan-jalan New York. Saya pernah melihat kota ini terlihat lebih buruk daripada saat perjalanan kali ini. Seperti saat COVID, keadaannya jauh lebih buruk. Mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya berada di New York City, dan kamu bisa melihat jauh lebih banyak migran berjalan-jalan di jalanan. Dan entah karena alasan apa, sekarang jumlah migran di jalanan lebih sedikit, jadi situasinya terasa sedikit lebih tenang. Tapi saat berbicara dengan orang-orang, dan saya berbicara di banyak acara berbeda di Upper East Side dan di Scarsdale, dan saya juga mengadakan banyak pertemuan, puluhan pertemuan dengan, bisa saya katakan, orang-orang Yahudi terkemuka di New York. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa suasananya penuh rasa takut. Dan mereka khawatir tentang Mamdani dan kebijakannya. Secara khusus, ada peraturan yang baru saja disahkan di kota New York yang menyatakan bahwa para pengunjuk rasa tidak diizinkan berada lebih dekat dari 25 kaki dari sebuah sinagoga, rumah ibadah Yahudi. 25 kaki. Itu sangat dekat. Maksud saya, itu seperti dari sini ke ujung ruang kontrol. Itu sama sekali tidak jauh. Maksud saya, itu sama sekali tidak jauh. Dan kau tahu, apa susahnya bagi seseorang atau sekelompok orang yang berjarak 25 kaki
untuk menerobos masuk ke sinagoga jika mereka memutuskan untuk melakukannya, kan? Orang-orang yang sedang melakukan protes di luar itu tidak seperti protes reformasi yudisial di Tel Aviv, di mana ada wanita-wanita berusia 70 tahun memegang papan dan berkata, "Bibilah bla 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 bla." Seperti dan hanya melakukan pelecehan verbal dan hanya mengganggu saja. Seperti orang-orang ini adalah mereka yang menyerukan intifada. Oke, dan kita sudah melihat semakin banyaknya aksi antisemitisme yang bersifat kekerasan. Jadi dengan mengesahkan peraturan ini, yang dilakukan kota adalah mengatakan, para demonstran, kalian diizinkan untuk berada hingga 25 kaki dari sebuah sinagoga. Maksud saya seharusnya jaraknya itu 150 kaki atau 300 kaki dari sinagoga. Atau mereka seharusnya mengatakan, kalian tidak diizinkan untuk berdemo di dekat sinagoga. Kalau mau berdemo, lakukanlah di alun-alun atau taman umum. Seperti kamu tidak bisa berdemo di luar rumah ibadah, kan? Dan peraturannya bahkan tidak berlaku untuk pusat komunitas Yahudi. Atau ke sekolah Yahudi, hanya ke sinagoga saja. Jadi, mereka bahkan bisa lebih dekat lagi. Saya melihat aksi protes pro-Hizbullah di Brooklyn minggu lalu, berjalan di jalanan lingkungan Yahudi. Orang-orang Yahudi berdiri di teras rumah mereka, menyaksikan orang-orang pro-teroris itu tepat di luar rumah mereka. Ya, jadi menurut saya ini adalah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Mungkin situasinya di New York saat ini tidak seburuk yang kita lihat di London atau, Anda tahu, di beberapa bagian lain Eropa. Tapi jika Anda melihat bagaimana keadaannya di London, bagaimana keadaannya di Paris, ya, New York sedang menuju ke arah yang sama. Jadi saya pikir ada banyak kekhawatiran. Dan sekarang orang-orang bertanya kepada saya, mereka bilang, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Sekarang, saya seorang jurnalis. Saya hanya mencoba menyampaikan berita kepada orang-orang. Apa yang terjadi? Bagaimana menafsirkan apa yang sedang berlangsung? Tapi Anda tahu, maksud saya, pesan saya adalah tetap waspada. Cermatlah soal keamanan saat ini. Bersikaplah tegas, tetap teguh. Jangan biarkan para demonstran merasa mereka bisa berhasil menyerang sebuah sinagoga. Seperti, jadilah cerdas, jadilah terorganisir. Bersenjatakan apapun yang kamu bisa. Seperti yang seseorang katakan, ya, di beberapa tempat kita bisa membawa senjata. Saya bilang, ya, bawa semprotan merica. Seperti, latihlah diri dalam bela diri. Seperti pahami bahwa kamu sekarang berada di waktu yang berbeda. Kamu harus kuat. Tapi hal lainnya adalah bangga. Banggalah dengan jati dirimu. Kamu tahu, hargai semua kerja keras yang telah dilakukan Israel untuk berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di lingkungannya sendiri, dan tetap teguh untuk meraih kesuksesan yang sama atas musuh-musuh di tempatmu juga, untuk sekedar bangga menjadi Yahudi, untuk terus lakukan apa yang sedang kamu lakukan. Dan hal lainnya tentu saja adalah mengajarkan nilai-nilai kamu kepada anak-anakmu, bukan? Jangan biarkan guru sekolah, dosen kampus, influencer TikTok, atau politisi mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anakmu. Satu-satunya yang bisa mengajarkan nilai-nilai kamu kepada anak-anakmu adalah kamu sendiri. Jadi inilah pesan utama yang menurut saya ingin saya sampaikan kepada orang-orang ketika mereka bertanya apa yang menurut saya harus mereka lakukan. Tapi saya benar-benar percaya bahwa orang-orang harus sangat waspada. Dan mereka menyampaikan kepada saya kekhawatiran besar mereka terhadap situasi saat ini. Memprihatinkan, tak diragukan lagi. Kepada saudara-saudari kita di seberang lautan, jaga diri baik-baik. Terkait hal itu, Alex, selamat datang kembali. Senang sekali bisa menyambutmu lagi. Alex Trayman, CEO JNS, Josh Hastings, koresponden JNS TV. Terima kasih telah bergabung bersama kami di edisi lain dari Jerusalem Initiative di JNS TV. Pastikan Anda mengikuti semua program hebat yang ditawarkan oleh JNS TV. Berikan super thanks dan berlanggananlah. Kunjungi juga jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di balik layar di sini yang telah mewujudkan semua ini. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Initiative di JNS TV.